Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mufti. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina daripada Gerakan Desa Emas yang dipimpin oleh Saudara Iwan. Desa Emas ini atau Gerakan Desa Emas ini adalah merupakan NGO global, menjadi anggota Simon Undong Global League yang terdiri dari 126 negara. Dan pada saat tahun 2016 saya mewakili Indonesia ditunjuk untuk menjadi katakanlah perwakilan atau presiden daripada Indonesia Simon Undong Global League. Dan tentu ini harus didaftarkan di Indonesia. Pada saat didaftarkan kan tidak bisa menggunakan nama asing, maka kita gunakan nama Gerakan Desa Emas yang bernaung di bawah Yayasan Desa Emas Indonesia. Simon Undong itu artinya adalah, saya itu artinya bukan bahasa Sunda ya. Saya itu adalah baru ya, modern, madani gitu ya. Sementara Undong itu adalah masyarakat atau desa. Undong itu gerakan, Maul itu adalah desa atau masyarakat. Jadi saya Maul adalah desa masyarakat yang baru atau yang madani, sementara Undong itu gerakan. Singkatnya saya Maul Undong adalah gerakan desa atau gerakan masyarakat madani yang oleh kami dikasih nama Gerakan Desa Emas. Kenapa emas? Karena kalau kita mau bagus, modern, tentu tujuannya adalah mendapatkan award atau medali emas. Dan emas itu adalah singkatan daripada entrepreneur, mandiri, adil, dan sejahtera. Jadi November 2016 kita ditunjuk, 2017 kita bergerak sampai sekarang. Nah, salah satu hasil kita bisa lihat di sini ya, karena salah satu tujuan daripada Simon Undong atau Gerakan Desa Emas itu adalah 17 SDGs ya, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan juga tingkat kesehatan ya, jangan ada yang stunting, juga pendidikan dan juga kesetaraan, dan yang lain-lain sampai 17 target. Di dalam kita mengembangkan desa atau masyarakat, yang paling mudah dan paling cepat adalah mengembangkan kulinernya. Makanya kita berkolaborasi dengan Asosiasi Kuliner Indonesia untuk mengkurasi makanan-makanan lokal Indonesia yang halal, higienis, ya, healthy, ya, hearty karena dibuat oleh masyarakat desa atau UMKM, dan tentu juga enak atau tasty. Nah, kita mengkurasi mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Kalau bintang 5 yang tertinggi kita bantu untuk ekspor. Kalau bintang 4 kita pasarkan di pasar-pasar modern ya, karena dia udah makanan medium atau premium. Itu kita membuat yang namanya Kulindes ya, dan juga berbasis aplikasi. Nah, kalau di sebelah kanan kita bisa melihat ini kita kerjasama dengan Eropa atau Belanda, mengirim tenaga kesehatan ya, baik dia caregiver maupun perawat ke seluruh Eropa, khususnya ke Belanda, dan mereka insya Allah mendapatkan per bulannya sekitar 2.000 euro ya. Jadi kalau mereka lahir dari warga atau keluarga miskin, otomatis begitu dikirim mereka menjadi keluarga yang tidak miskin lagi. Termasuk juga kita kerjasama dengan Jepang untuk Certified DCA, namanya Dementia Care Expert, untuk melatih para nakes atau SMK, bahkan yang bukan nakes, untuk bagaimana merawat orang tua. Kalau yang tenaga perawat tentu dengan Certified DCA yang global ini mereka bisa kerja di seluruh dunia sepanjang ya negara tersebut mau menerima. Tapi sertifikatnya mereka sudah pasti lulus karena itu sudah sertifikat global. Tinggal bahasa, budaya, dan tentu lowongan kerja yang cukup banyak di luar negeri. Mengapa cukup banyak? Saya mengingatkan saja di luar itu ya, mereka tentu kekurangan tenaga perawat dan kesehatan, apalagi dalam saat kan pandemi COVID. Belum tentu banyak perawat yang mereka bersedia untuk merawat hal tersebut. Nah, tenaga kesehatan dari Indonesia dan Filipina, khususnya Indonesia itu terkenal, dan Vietnam, adalah mereka dedikasinya sangat luar biasa. Nah, yang di tengah sini, ini kerjasama joint venture dengan satu BUMN yang terkenal di Malaysia untuk bidang teknologi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa teknologi itu sesuatu keniscayaan. Knowledge is power, digital is power. Knowledge digital is superpower. Nah, kalau itu tidak dimiliki oleh warga desa, maka superpower inilah yang akan menguasai warga desa, menjadi unicorn dan jadi hektocorn, yang istilahnya sepertinya baik bagi masyarakat, tapi tentu kebaikan itu selalu ada harganya, di mana harganya itu yang diambil lebih besar oleh yang memiliki superpower tadi. Nah, ini yang kita mau coba cegah agar superpowernya tetap ada di rakyat atau di kedaulatan rakyat atau kedaulatan desa. Itulah kira-kira sekilas apa yang ingin kita lakukan di dalam merubah desa yang tadinya desa yang
miskin, desa yang sangat tertinggal menjadi desa industri, dan industrinya adalah industri emas. Kenapa emas? Karena benih yang unggul akan menghasilkan karya yang unggul. Gerakan Desa Emas ini hanya melatih inkubasi warga-warga desa yang kita tahu manusia terciptaan unggul, jati dirinya kita kembangkan, dan mereka akan menjadi manusia unggul yang akan memimpin desa tersebut, apa bumdesnya, koperasinya, membantu katakanlah kepala desanya. Apalagi kalau kepala desa menjadi patra desa, maka Indonesia yang badatun thayyibatun warubun ghafur, Indonesia Emas 2045 yang terdiri dari 75.000 desa dan 8.000 kelurahan. Kalau desanya menjadi desa emas, kelurahannya menjadi kelurahan emas, otomatis Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Emas. Ya ini nih Kang. Oh ini Desa Emas. Desa Emas. Ya, jadi desa itu apa? Ya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW ya, dengan 5 pilar tadi ya. Ini yang tadi pilar 3 teknologi. Kita bikin joint venture dengan Malaysia, satu BUMN nomor 1 untuk teknologi ya. Kita masuk ke teknologi digital dan khususnya blockchain ya nantinya ya. Nah ini yang nanti akan di pilar 3 sinergi dan teknologi ya dengan negara jiran. Tapi yang paling penting industri kita yang paling gampang industri pedesaan, makanya kuliner desa. Kuliner desa. Makanan, karena kita kan tiap hari makan. Betul. Nah jangan makan yang produknya dari desa Thailand, desa Vietnam atau desa dari Cina. Berasnya misalnya, ya tentu yang kalau bisa dari Garut. Iya dari Garut. Dodol Garut, dodol konyonyot ya, es gorokokok, es goyobot gitu lah kira-kira. Nah ini yang kita kurasi dari bintang 1 sampai bintang 5, bintang 5 ekspor, bintang 4. Nah ini kita nggerakkan. Ini kita juga ngirim tenaga kesehatan kita ke Belanda, ke Eropa ya. Dan mereka ya 2.000 euro gajinya dibayarnya. Nah, jadi kalau dari Garut nanti ada tenaga kesehatan, perawat kita kirim, insya Allah keluarganya udah nggak bakal miskin. Melalui ke sini? Bisa nanti. Nah makanya kembali lagi nih Kang ya, karena kita kaitan dengan Asgar. Saya kira juga kalau Asgar ya nanti para warga desanya atau kelurahannya ya melalui Kang Dani, melalui Asgar Jaya dilatih menjadi patriot desa, ya insya Allah lah 5 pilar itu akan mengubah. Dan ini juga untold story. Tapi saya percaya nih Kang ya, pernah baca buku Profesor Santos nggak? Belum. Nah Profesor Santos itu menyatakan budaya yang tertinggi Atlantis itu lahirnya yang namanya benua Atlantis itu ya Garut, Kang. Iya, saya waktu ngobrol sama Profesor Jim Lee ya, dia bilang lebih baik kita percaya aja, kenapa supaya kita ada semangat gitu. Bahwa orang Garut ini adalah orang hebat, pinter, tapi agak sombong ya, bukan agak sombong, maka akhirnya tenggelam gitu lah. Nah, poinnya, sombongnya kita jangan, tapi pinter sama hebatnya jalan. Nah kan seorang orang Garut kan hebatnya belum, sombongnya ya. Sombongnya dihelakan gitu. Dibelakan. Nah ini Kang, gimana cara menerapkan yang ini semuanya, 5 pilar yang ada dalam Desa Emas ini di Garut lah, di Asgar Jaya ini. Jadi gimana caranya gini? Simpel aja Kang. Jadi kalau di Garut itu misalnya kan ada berapa desa kelurahan. Ya. Rata-rata karena saya kan sebelum COVID pun tiap minggu ke desa-desa, tapi pas COVID kita mengurangi. Tapi sekarang udah mulai lagi tiap 2 minggu. Nah, yang paling penting adalah katakanlah di tiap desa itu di Garut punya misalnya 1.000 kakak di desa itu warganya ya. Maka 1.000 itu saya bagi 100. 100 kakak. 100 berarti ada 10. Nah makanya saya minta warga desa itu melalui Asgar misalnya. Siapkan 10 laki dan 10 perempuan. Kalau Bung Karno kan bilang siapkan 10 pemuda, saya mengucapkan dunia. Tapi kalau Kang Dani siapkan 10 pemuda dan 10 pemudi. Bukan jangan pemudinya aja. Jangan pemudinya aja. Maka ada 20, maka sepasang tadi harus mengkoordinir yang 100 kakak tadi. Menjadi uhuah. Ya, uhuah Desa Garut gitu ya. Nah, yang 10 pasang tadi saya latih Kang menjadi leader dan manajer. Yang memimpin desa itu apa nanti bumdesnya, kooperasinya. Makanya yang 10 pasang itu umumnya datang dari kelompok usaha bersama yang sudah ada situ. Apakah Karang Taruna, bumdes, kooperasi. Itu harus yang punya usaha itu? Enggak, syaratnya cuman nomor 1 usia produktif ya, usia antara katakanlah
18 tahun sampai sekitar 50 tahun ya usia produktif ya. Kedua, biasa memberi teladan melalui kepemimpinan. Berarti dia kalau bisa adalah aktivis yang namanya kelompok bersama. Betul. Ya. Tapi dia non partisan. Ya, jangan kena masuk partai. Nah, kalau dia partai, walaupun dia hebat, yang lawannya nggak bakal mau dengerin dia. Jadi biar netral ya. Dan biasa dan terlihat sering ibadah, apakah dia ke gereja, ke pura atau masjid, sering berkorban ya, dan paling sedikit dosanya, Kang. Nah, kenapa saya bilang paling sedikit dosanya? Mudah, karena yang memilih itu kan nanti bukan kepala desanya, tapi pakai survei untuk warga yang 100 tadi atau warga dusun. Nanti tinggal dicontreng aja, suka mabok nggak, suka madat nggak, suka madon nggak, mau limo nih Kang ya, suka bikin hoax apa nggak. Kalau itu semua dia udah lewat atau cuma sedikit, maka kita yakin dia akhlaknya atau karakternya bagus. Tinggal apa? Tinggal kemampuan leadership, manajerial dan vokasinya. Maka kita punya yang setelah mereka kita latih, ya, mereka kita kasih untuk yang namanya baseline survey, Kang. Apa sih potensi di desa itu? Mereka cuma tinggal isi contreng-contrengannya itu. Dan itu SOP-nya udah ada, karena kita anggota dari 126 negara seluruh dunia yang menerapkan SDGs, 17 SDGs. Nah, jadi begitu udah diisi, kita tahu potensi desanya. Nah, kalau kita udah tahu potensi desanya, kan tinggal potensinya itu kita sembah. Tapi itu yang dari bawah. Nah, dari Gerakan Desa Emas, kita juga bisa intervensi potensi yang bisa merubah. Paling simpel apa intervensi yang kita rubah sekarang? Industri puyuh. Karena hanya dalam waktu 45 hari, ya, hanya dengan modal 25 juta, maka penghasilan mereka bisa sampai 2,5 juta per bulan. Sehingga 45 hari mereka... Maksudnya peternakan puyuh? Betul. Tapi harus ngikutin standar dari Desa Emas. Karena produksi puyuh di kita masih sedikit. Permintaannya 16,5, produksinya masih sekitar 3,5 juta. Jadi masih sekitar 13 juta lagi yang kita harus penuhi, belum permintaan dari ekspor. Nah, ini kan underline Kang ya, mengenai puyuh itu. Itu bibitnya segala macam disiapkan nggak oleh Desa Emas? Kita siapkan sepenuhnya. Jadi kita cuma melatih mereka untuk menjadi peternak dan kita beli produknya. Tapi kok mereka mau menjual ke pasar, misalnya telur ya, telur puyuh itu kita beli 300. Tapi kalau mereka mau jual ke pasar bisa 350, 400. Kalau mereka mau jadi bakso puyuh, nah itu udah lain lagi. Tapi kita belinya cuma di telur sama di dagingnya. Tapi kalau dia mau bikin jadi bakso puyuh, nugget puyuh, abon puyuh, kita pun latih di kuliner ini. Silahkan. Jadi kalau mau sebagian dijual, sebagian, makanya simple aja kalau buat kita tuh masuk ke satu desa, merubah mereka jadi nggak miskin, bisa. Saya kasih contoh nanti boleh Akang saya bawa, silakan di podcast ya. Desa Ciliwet, itu anak-anak di Ciliwet itu gimana Kang? Cileunyi Wetan lah. Kita singkat. Ya Kampung Nasi Agung ya. Ya, itu kan batas Cileunyi, tol, terus masuk lagi Cisundawu kan. Nah, kan keluar dulu nih kalau yang mau ke Garut ya. Nah, di situ itu ada rest area punya Desa Ciliwet itu. Nah, di situ kita lagi mau bantu, ada 11 hektar ya, tapi poin pentingnya di situ ada istilahnya SLB ya, sekolah luar biasa. Ada Bunda Bening yang sangat luar biasa. Akang nanti teman-teman bisa ini. Mereka itu sedang membina 78 anak ya yang insya Allah yatim piatu, miskin ya. Karena kita nggak tahu bapak ibunya di mana lagi. 3 autism. Nah, kan tahu kan, nggak usah dijelasin autis ya. Difabilitas. Yang keempat terzolimi. Kenapa? Karena udah 5 kali terusir atau diusir lah. Ya karena warga desa mana mau ya kalau anak-anak autisme itu kalau udah lagi namanya seperti orang itu autis lah. Ya. Tapi kan pendidikan yang bagus kan bukan dikurung, dilepas. Nah, makanya desa itu alhamdulillah ya, menibager ya. Kepala desanya Kang Heri itu dia nerima. Nah, kan kita nggak mau nih anak-anak autis itu membebani, maka kita latih mereka lah yang menternak puyuh itu. Nanti Akang itu gini Kang, ini Desa Emas ini nanti kerjasamanya itu MOU-nya itu dengan desa, dengan lurah, kan saya bisa nanti mungkin ada beberapa lurah yang saya bisa kumpulkan, atau dengan perorangan, maksudnya dengan lembaga-lembaga yang non pemerintah lah gitu. Kita bisa, ini kan
Kalau di aslinya kan kita sebut sebagai gerakan masyarakat ya. Gerakan masyarakat. Jadi ya. sebetulnya gerakan masyarakat Madani lah ya. Madani itu kan Madaniyah ya. Ya. Jadi Madinah. Madinah tuh Al-Munawwaroh ya. Ya. Kota yang bercahaya gemerlap cahaya ilahi lah, itu Ya. terjemahannya. Nah, sehingga kita tuh cukup dengan komunitas. Kalau dia Bupati Garut misalnya bersedia mau untuk seluruh Garut seperti di kabupaten lain ya, atau provinsi ya, gubernurnya mau seluruhnya, ya itu bisa. Tapi kalau dia masyarakat, apakah itu masyarakat misalnya NU atau Muhammadiyah atau Aswasliyah atau Persis misalnya di Garut, itu juga bisa, nggak masalah, pondok pesantren yang kita ini kan. Betul. Tapi kalau desa juga bisa, kalau perorangan yang enggak lah Kang. Karena kita kan harus komunitas ya. Nah, kenapa kita pilih desa? Karena desa itu adalah unit kecil yang memiliki kekuasaan. Kita ajarin mereka untuk desa itu seperti sebuah negara atau seperti sebuah BUMN atau BUMS. Yang pemegang saham ada seluruh warga desa. BUMDes. Nah, melalui BUMDes. Tapi kalau BUMDes kan nggak seluruh warga desa. Nah, kita minta BUMDes itu untuk seluruh warga desa. Jadi kalau di situ ada 1.000 kakak, dia nanti jadi kaya rame-rame. Betul. Karena mereka jadi pemegang saham setelah mereka memiliki industri. Contohnya yang Ciliwat itu sekarang kita alihkan kepemilikannya bertahap menjadi miliknya SLB, tapi nanti bersama desa. Kalau di Kalimantan Selatan, Kang, itu juga bisa dilihat. Gabungan 50 desa melalui koperasi, mereka kita set up untuk mempunyai virgin palm oil, virgin coconut oil, dan sekarang sedang menyelesaikan crude palm oil. Investasinya itu mereka hampir melewati 200 miliar. Mereka sendiri, Kang. Lah ya, kalau udah 5 pilar itu dijalankan, dahsyat itu, luar biasa. Luar biasa ya? Ya, nah, tinggal ya nggak usah gini lah. Madinah, ya, Yasrib atau kemudian Nakhal Mekah, itu kan kenapa Nabi diturunkan kan zaman jahiliyah kan? Iya, betul. Udah gersang, penduduknya miskin, jahiliyah, ya. Bahkan Nabi adalah ummi, ya. Nabi yatim piatu, tapi dengan kekuatan akidah, akhlak, dan ilmu melalui Iqra tadi diturunkan oleh wahyu ilahi dan dibimbing atau ditemenin oleh malaikat Jibril, kan dia bisa merubah. Betul. Dan ada ayat nih Kang, ya, mohon maaf ya, bukan kiai, tapi poinnya gini lah, saya terjemahan bebasnya aja. Satu negara atau satu bangsa, ya, kalau mayoritas dia sudah beriman, berakhlak, berilmu, maka kekuasaan dan kesejahteraan akan di tangan dia. Betul. Jadi yang dikejar adalah iman, akhlak, ilmu. Tapi kalau yang dikejar kekuasaan dan kekayaan, maka imannya hilang, akhlaknya hilang, ya ilmunya ini malah makin memperberat. Makin tidak ada, makin bodoh. Ya bodoh secara spiritual ya, tapi spiritual, dia bisa pintar. betul. Jadi poinnya itu. Nah, inilah solusi dari Nabi Muhammad SAW melalui yang kita terapkan oleh Desa Emas, ya gitulah Kang. Saya rasa mungkin kalau melalui nanti kan influennya lebih bagus lah, dan tingkat kepercayaannya juga kalau desa itu, kalau kepala desa itu lebih ini ya Kang ya. Ya, jadi kalau lebih desanya, lebih melembaga. Kepala desanya kan jadi presidennya. Kalau enggak kan dia merasa disaingin nanti sama BUMDesnya, koperasi. Jangan-jangan pengen jadi saingan saya nanti pemilih. Nah itu saya rasa mungkin bisa di Garut, bisa dimulai. Kira-kira berapa desa dulu Kang akan kita mulai Kang nih? Ya jangan satu, biar dia ada saingan. Paling sedikit 5 desa, boleh paling Kang? banyak 20 untuk piloting. Iya. Kalau itu bagus nanti jalan. Biar itu di bawah Asgar Jaya nanti. Iya betul. Gerakan Desa Emas kan orang-orang Garut juga ini. Betul. Yang ininya membantu aja. Nanti pelatihannya di mana Kang dilaksanakannya? Di sana aja nggak apa-apa. Di sana? Pakai di yang satu namanya, tempat, ya gitu. kita kan punya pakai di madrasah gitu ya. Daring luring ya nggak apa-apa. Kan 30% teori, 70% praktek. Iya. Nanti prakteknya kita aja mau milih puyuh, mau milih lobster yang cuma 1,5 juta, satu kolam menghasilkan per bulan 1,5 juta. Banyak kok. Yang penting adalah kita akan ajarkan sesuatu yang cepat. Oh itu ada pilihannya ya nanti ya? Nggak, ada choice-nya ini untuk pilihan. Kita lihat kalau di daerah itu domba, ya kita latih domba Garut ya. Di Garut itu juga pasti ada lah dolper ya. Iya. Tahu ya dolper ya Kang ya? Dolper itu domba yang
bukan lokal lah ya, Ya, bukan dari lokal. import dari Australia. Kata orang Australia itu import dari domba Arab gitu. Iya, iya. Nah, apa bedanya kalau domba lokal nih, domba Ya. Garut yang lokal, ya paling banter dia cuma bisa 25. 25 iya. Betul ya, betina. Betul, betul. Nah, kalau yang domba Arab ini atau domba Australia ini Dorper, dia bisa 4 kalinya. Mungkin itu batasnya boleh 4 tuh. Jadi 4 kali 25 kan 100 kan. Iya. Besarnya 1,5 kali lipat karkasnya. Hampir sama dengan sapi atau gitu mah. Nah iya, makanya di Garut itu nggak cukup Satu beli kintal. pejantannya aja ya, itu nanti disewain ya. Kalau saya disewain kan nggak boleh ya. Tapi kalau kambing Mual kuat kan, akan mual disewain. kuat kan, ya nggak apa-apa, ini turunan Dorper juga. Itu Kang, jadi sebetulnya Iya, iya. maaf ya kalau saya kadang-kadang mungkin jadi lebay juga. Iya. Ya. Mau kayak itu semudah membalik tangan kok Kang. Betul, betul. Cuman pertanyaannya kita mau membalikin tangan kita enggak gitu. Iya, iya. Nah, yang susah kita begini. Betul, Nah, betul. kalau dalam pelatihan tuh saya ngasih ilustrasi paling mudah gini ya. Kita nih pemalu, ada yang tidak pemalu, pinter, sarjana atau bodoh ya. Iya. Ya. Makanya kita bilang, nih saya bodoh nih, saya sarjana, saya nggak bisa baca tulis. Ya, saya ini pemalu. Tapi giliran maaf ya, mau kawin kok pada bisa ya. Pada bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan insting. Nah, Begitu kita naksir seseorang, apakah itu pria Iya. atau wanita, maka semua kekuatan potensi kita ingin mendapatkan hal tersebut. Istilahnya pantang menyerah. pantang tunggal itu. menyerah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kira-kira seperti itu kan? Betul, betul, betul. Nah, sekarang hasrat atau gairah atau giroh seperti itu kita ledakan untuk Pindahkan kepada ini. ekonomi, Kepada ekonomi. membangun desa. Iya, Pasti iya, sama betul. hasilnya. Iya, iya, iya. Yang nggak bisa ngomong berani. Mungkin nggak kita bisa kawin dengan seseorang kalau kita nggak melamar dan meminta kepada orang tuanya. Iya, betul, betul. Nah, kenapa itu bisa? Karena kita bertindak, bergerak, berpikir, action, ngambil decision. Sesuatu itu terjadi hanya karena ada action dan decision. Kalau cuma wacana dipikir Iya. di sini, ya enggak. Nggak bisa. Nah, disinilah Gerakan Desa Emas tuh cuma membuat istilahnya kayak onta, kayak kambing, Iya. bisa berlari kencang dengan menggosok remason sehingga Iya. dia lari gitu. Trigger aja. Iya, trigger aja. Trigger Yang bergerak tuh. ya orangnya itu. Orangnya, betul, betul. Itu Kang, menurut pengalaman Akang, nih, dari mulai ini supaya diketahui juga, ini kan sebagai trigger juga. Ya. Dari mulai kita pelatihan sampai menghasilkan menjadi penghasilan tetap, income tetap bagi mereka itu pelaku usaha itu kira-kira berapa periode atau berapa bulan itu Oke, kira-kira? kita ambil desa atau kita perorangan. Ambil perorangan dulu Ya. yang diurusin desa. Kalau dia ngikutin standar yang kita berikan, puyuh lah misalnya. Ya puyuh, ya kayak puyuh. 45 hari dia udah nggak miskin lagi. 45 hari? Iya. Kenapa? Karena satu kandang Ya. itu kan 1000 ekor Ya, puyuh ya. 1000 ekor itu per hari dia bertelur. ya, Ya, selama katakanlah hebatnya tuh sampai 18 bulan. ya, Ya. Nah, dan dia nggak mungkin 2 dan nggak mungkin nggak bertelur kalau sesuai standar. ya, Jadi ambillah dari 1000 ekor itu ya, dia yang bertelur hanya 80%. 80% ya. Maka 800 telur kan. Ya, Satu telur tadi harganya 300. ya. Biayanya 200. Jadi dengan situ aja kita udah bisa per hari 100. 100 kali 800 dapat berapa tuh Kang? 800.000. 800.000 ya? Iya. Oke. Kalikan 30. Iya. 2,4. 24 ya. 2,4 juta kan? Iya, iya. Nah, padahal dia bikin kandang itu 25 juta. Itu berapa lama Kang bisa dari mulai dia pelatihan sampai dia bisa menghasilkan uang, sampai bisa menghasilkan uang dan merubah hidup mereka lah gitu. Jadi Oke. income tetap. Oke. Baik, kalau kita ngikutin SOP-nya Korea Selatan ya. Ya. Korea Selatan itu hanya dalam waktu 8 tahun penghasilan warganya udah nggak ada yang miskin lagi. Jadi waktu mereka mulai tahun 70, 74 mereka sudah melewati penghasilan kota UMR ya. Ya. Terus 75 tahun kemudian mereka sudah menghasilkan penghasilan swasembada. Ya. Jadi udah melewati Jepang.
tahun 78 seluruh desa udah nggak ada yang miskin lagi. Padahal sumber daya alamnya di bawah Indonesia, mereka kerja cuma 7 bulan atau 8 bulan, sisanya musim dingin. Oke. Sekarang Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Betul. 24 jam setahun tropis, jadi bisa terus kerja. Nah, seharusnya kalau mereka dilatih seperti di Korea, mereka semangat pantang menyerah, malu jadi benalu dan gotong royong, maka 5 tahun insya Allah dia nggak akan ada yang miskin lagi. Nah, tapi nanti pertanyaannya kan detailnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama, kita potensi desanya kita gerakan. Oke, tapi yang paling gampang kita ada intervensi ya. Yang kita bilang dalam waktu 45 hari, insya Allah nggak akan ada yang miskin lagi kalau mereka dalam waktu 45 hari. Nah, sekarang pertanyaannya 45 hari itu ngapain? Ya, yang pertama, kita butuhkan misalnya 1 kakak ya. Itu cukup misalnya dia punya 1 kandang. Ya, kalau mau 2 kandang bagus lagi ya. Nah, 1 kandang itu 25 juta Kang. Ini kalau kita bicara puyuh ya. Nah, dalam waktu 45 hari ya, puyuh itu kan akan betelor ya, insya Allah ya. Dan betelor kalau 1 kandang 1000, berarti kalau semuanya betelor itu adalah 1000 telur per hari. Karena dia tiap hari betelor 1, nggak lebih ya, nggak 2, nggak 3, tapi 1. Tapi bisa nggak betelor kalau dia stres, makanya SOP-nya harus diikutin. Nah, setelah per hari 1 telur, 1000 telur per hari, katakanlah 80% kalau ngikutin SOP, berarti ada 800 ya Kang ya. Harga jual sekarang kita beli nih, Desa Mas beli 300. Kalau dia jual pasar bisa 400, bisa 150. Oleh Desa Mas dibeli 300. 300. Ya. Nanti karkasnya 18 bulan kemudian karkasnya dagingnya kita beli juga. Tapi kita bicara telur dulu. Telurnya dulu ya. Nah, berarti ya biayanya kalau beli makanan puyuh ya, hasil yang ada di toko-toko yang jual pakan itu di angka 200-an nanti semuanya ya. Berarti ada selisih 100 kan? Ada 100. Jadi tadi kita bilang 800 telur kali 100 itu jadi berapa tuh Kang? 800 kali 100. Kali 100. 80.000 ya? 8 Enggak, jadi 80.000. 100 kali ya 80.000. 80.000 ya. Kali 30, 2,4 juta ya. 2,4 juta. Betul. Itu kan 1 UMR ya di daerah. Ya. Kalau 2 kandang 4,8 juta. Nah, sekarang pertanyaannya 24 juta dari 25 juta kan mendekati 10%. Ya. Betul ya? Betul, hampir 10%. Benar kan? 10%. Itu dalam per bulan. Dan itu per bulan 10%. Berarti kalau dia 12 berarti 120%. Kan luar biasa kan? Iya, betul. Nah, tapi syaratnya bibitnya ambil dari Desa Emas. Kita ada namanya Puyuh Emas Nusantara ya. Nah, yang CEO-nya tuh Profesor Slamet, ahli perpuyuhan dunia malah dia. Nah, kemudian kandangnya, kandang penetasannya, pakannya. Jadi dia harus ngikutin SOP, ngasih makannya kayak Carun Pokpan lah ya. Ya semua pokoknya kayak Alfamart aja. Dia kan ngikutin SOP Alvaria gitu. Betul. Nah, karena kalau dia udah ngikutin, tentu dia akan sesuai dengan seperti itu. Itu kita bicara puyuh. Kalau kita bicara lobster lain lagi 1,5 juta masuk 1,5 juta per bulan. Itu pakai kolam. Itu pun kita beli ya. Tapi paling mudah adalah puyuh. Kenapa? Karena puyuh itu ada di Al-Quran. Betul. Al-Baqarah 57. Mana wasalwa itu adalah makanan yang terbaik. Nah, jadi yang namanya katanya protein atau kolesterol tinggi itu hoax semua itu. Hasil penelitian kita ada semua. Tapi ini kan seasonnya bukan season. Nanti silahkan undang khusus untuk puyuh ya dari Gerakan Desa Emas, saya kasih nanti ahlinya. Betul. Untuk bicara. Tapi poin pentingnya adalah kalau memang nanti kita di Garut mau seperti itu, kita 5 desa kita bikin lah. Saya cobalah nanti 5-10 desa nanti di Garut. Nah, sekarang percontohan. Yang namanya kalau pakai koperasi dia bisa pinjam LPDB 3%. Kalau perorangan dia bisa kur. Kalau dia sudah ikutin ketentuan dari Gerakan Desa Emas, kami bisa istilahnya Kang sebagai avalis ya. Oke, nih teman-teman dari Garut, tapi tanggung renteng ya. Karena kita tahu ya Garut kadang-kadang nggak mau tanggung renteng. Nanti Kang Dani kasihan harus jadi debt collector ya. Nah,
developer poinnya gini, hasilnya ada tapi dia nggak mau bayar. Gitu. Kan beda, mampu dengan mau ya. Mampu pastilah orang Garut mampu, tapi mau bayar apa enggak lah itu. Itulah kadang-kadang ya. Nah, poinnya adalah kita bisa menggunakan itu. Per itu satu orang 50 juta. 2 kandang berarti dia bisa menghasilkan sekitar 4,8 juta. Plus kotorannya bisa dijual, plus daging karkas bisa dijual. Jadi poin totalnya per bulan 5 juta aja sih bisa, Kang. Bisa ya? Ya. Nah, kalau kita kurnya 6% kan, aduh kecil sekali, Kang. Iya. 6% sebulan. 6% setahun. Berarti 0,5% sebulan. Padahal dia dapat tadi berapa persen? 12 bulan? Mendekati 120. Ya. Jadi kan 0,5 dibanding 120 kan hampir nggak ada artinya gitu. Iya. Nah, kata kuncinya di mana? Yang saya katakan 5 pilar itu kata kuncinya cuma 3, Kang. Benih insani. Jadi kalau insan yang baik, yang jawara, maka akan melahirkan karya-karya yang jawara juga, unggul. betul. Nah, kemudian bina dana, bina uang nih. Ya, jadi benih, maaf nih. Tadi benih insani, ini benih uang. Benih uang itu tadi oke lah, kita nggak usah kayak Korea, saweran, jimpitan. Kita bisa minjem, tapi tanggung renteng lah untuk supaya kita bisa bayar. Nah, jadi benih uang itu udah ada gitu ya. Yang paling bagus ada dari dalam. Kita kalau kita mau minjem yang namanya 25 juta, oke lah yang 5 jutanya dari kita atau 10 jutanya, gitulah kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga adalah proyek dan organisasinya. Pengelolaannya, organisasi apa? Nanti dalam bentuk BUMDes bisa, dalam bentuk koperasi bisa, proyeknya apa? Kita latih nanti bisnis model kanvasnya seperti apa. Nah, itu dah semua ada di Gerakan Desa. Ini sedikit lagi ini memang nanti akan yang menjadikan ini itu kan ya barusan meskipun ada solusi-solusi mengenai permodalan itulah, permodalan itu. Gimana caranya nih selain itu gini, sumbernya kandang ini. Di Garut kandangnya kan dari bambu nih. Dari bambu atau bukan kandangnya? Yang pertama adalah harus beli kandang dari kita. Yang kedua, kalau di situ udah banyak, kita ajarin cara bikin kandangnya sesuai dengan spek. Karena kan kandangnya berasal dari lokal ya, nggak dari mana-mana. Makanannya pun kita ajarin, kan makanannya dari lokal ya. Ada jagung, ada bendikufera, ada daun kelor dan lain-lain lah. Ya. Betul. Itu ada ahlinya lah nanti. Ada untuk ininya. Yang ngajarin. Ya itu supaya yang 25 juta itu nggak kelihatan besar gitu loh. Nggak kelihatan gede dan nggak kelihatan berat, supaya bagaimana nih cara supaya tidak miskin gitu loh. Iya, 25 juta itu satu paket udah. Tapi habis itu kalau dia sudah cukup desanya, seperti di Lampung kita bikin di Purworejo ya, Siliwet juga nanti kita untuk daerah, nanti kalau di Garut kita bisa bikin untuk Provinsi Garut, Kabupaten Garut ya. Amin. Nah, udah itu, biar di situ. Jadi nanti model Desa Emas itu 60% harus dimiliki oleh warga melalui BUMDes atau koperasi ya. Usul-usul BUMDes bersama. Yang 40% inti plasma. Intinya Gerakan Desa Emas. Desa Emas juga adalah pemiliknya pabrik kan. Iya. Itu jadi 25 juta itu komplit, kandang, all in. Ya. Kandangnya, terus bibit puyuhnya 1.000. Iya, bibit puyuhnya, makanannya untuk katakanlah selama berapa minggu ya. Makanan selama berapa minggu. Itu habis menghasilkan kan dia ini. Kan dia jalan lah kalau habis itu. Ya. Jadi itu udah paket, semuanya paket. Tinggal jalan, 25 juta itu nanti dia dapat duit 2,5 juta sebulan. Tapi dia harus menyediakan, yang nggak kita hitung ya, menyediakan ruangan. Karena dia kan harus terlindung, nggak boleh kena angin, nggak ini ya, nggak boleh kena, pokoknya pakai tembok atau pakai apa, Kang? Ya boleh tembok, boleh bambu, nggak ada masalah. Yang penting tahan dari angin. Ya. Bisa yang ini pakai terpal lah ya. Dulu ada di daerah Lampung kan banyak yang ayamnya tutup nih ya, karena dikuasai oligarki. Kandang ayam kita rubah, kita tutup pakai terpal, udah berubah. Atau ada rumah-rumah nggak didiamin, kayak rumah walet yang udah nggak ada ininya. Betul. Ya udah di dalamnya kita tempatkan. Nah itu nggak kita hitung yang itu. Iya. Itu kan partisipasi mereka kali ya. Yang kita tempatkan adalah ada ruangan yang udah tertutup, kita tempatkan kandang model apartemen kan. Makanya ukurannya juga cuma 2 kali 2 tidak terlalu besar kan ya. Iya. Iya. Pokoknya simple lah, plug and play.
Iya, Cuman ini hanya bisa di desa, karena kalau di kota kan kena peraturan nggak boleh ada unggas ya. Nggak boleh. Saya nggak tahu di Garut di kotanya boleh apa nggak. Ya mungkin Kalau kalau di di desa sih pasti boleh lah. boleh lah kalau di ini. Kalau di kotanya mungkin juga sih. Kalau di kotanya biar kemasannya, olahannya, ya, baksonya, atau restorannya. udah jadi telurnya. Nah, jualan itu. Itunya ya. Waduh, ini menarik sekali Kang. Mudah-mudahan bermanfaat sekali Kang buat ini, buat apa seluruh masyarakat Asgar Jaya nih. Ini Kang sedikit lah. Ini mungkin agak nyeleneh juga. Kira-kira Kang dalam situasi sekarang ini masalah apa syariah dan sebagai untuk kedepannya ini perbankan syariah segala macam itu gimana, apakah akan makin meningkat atau ini akan menurun ininya itu menurut Akang dari segi ahli ekonominya gitu? Ya, kalau dari sisi saya sebagai ekonom ya, kita nggak menafikan apa yang ada di Al-Quran ya. Betul. Maka ke depan itu memang orang akan lari, mau yang Islam maupun yang tidak Islam akan lari ke ethical economy. Ethical economy ya. Yang kita sebut sebagai syariah, makosid syariah. Kalau sekarang diterjemahkan dengan 17 SDGs. Ya. Karena mahal harganya untuk orang menjadi greedy, ya dunia jadi rusak. Betul. Terjadi istilahnya perang, perang karena perebutan, dan di tahun 2045 kan nanti yang namanya pakan, energi terbarukan, air itu saking banyaknya orang yang tumbuh, maka penduduk kita kan meledak ya, karena kesehatan makin hebat. Sementara daya dukung untuk makanan itu nggak banyak. Adanya hanya di Indonesia, di jalur Katulistiwa lah gitu ya, beberapa negara yang dilewatin sebagai ekuator. Nah, sehingga disitulah katanya dalam tanda petik ramalan orang, banyak orang-orang yang di luar ekuator akan datang ke kita, ya, untuk berebut ini. Nah, kalau kita nggak menggunakan sistem yang adil untuk hal tersebut, kita nggak akan bisa mencegah. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita akan bisa maju, ya, tapi yang bisa membuat maju itu adalah ethical. Kalau kita greedy, nanti balancingnya oleh Allah. Ya, betul. Itu kalau kita bicara secara pengetahuan, itu menurut saya bisa salah bisa benar. Ya. Tapi kalau saya hakul yakin apa yang dikatakan di dalam kitab suci, Al-Quran, ya, betul. khususnya di Al-Quran, nanti akan ada masanya yang kita sebut kemakmuran ya, Khalifah Rashidah ya, seperti zaman Nabi dan para sahabat serta amin. Amin. Nah, disitulah nanti makmurnya dunia. Tapi ingat, setelah itu kan udah diramalkan juga akan ada kiamat. Betul. Nah, apa ramalan kiamat itu menyatakan bahwa sepanjang masih ada orang yang menyebut nama Allah, tidak akan ada kiamat. Jadi poin penting dari itu, kalau kita mau bicara jujur dari ramalan itu, yang kalau saya mengatakan bukan ramalan, bukan fiksi ya, karena kitab suci bukan fiksi, berarti Allah akan membuat sesuatu di dunia ini menjadi yang nanti hebat. Nah, disitulah semua menjalankan yang disebut syariah. Betul. Apakah ibadah, apakah muamalah kan bukan hanya ekonomi. Betul. Nah, tapi setelah itu, kemudian karena makin greedy, makin orang lupa agama, lupa menyebut nama Allah, maka disitulah Allah akan menurunkan akhirnya kiamat gitu. Itu walau alam ya. Jadi saya ambil yang di sini aja. Ya mudah-mudahan kita jangan Nah, makanya jangan sampai ke sana. Jangan pernah kita ngomong nggak, apalagi kalau anak muda tuh. Udah kita jadi kakek nenek sampai kiamat. Jangan. Karena pada saat kiamat itu kita udah nggak beriman lagi. Jangan sampai kita ikut. Ya kan udah pernah baca kan ya bahwa kiamat itu hanya terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah gitu. Kita jangan sampai lah. Jangan sampai. Harus jauh-jauh lah dari sana. Jadi masa keemasan dahulu, tapi kemudian turun akhirnya kiamat. Kenapa turun? Karena udah nggak ada lagi yang ingat Allah. Gitu. Ya kan sekarang itu kemarin sih udah agak ramai mengenai sukuk segala macam gitu Kang. Kenapa kok sekarang itu kayaknya menurun lagi gitu sukuk gitulah. Nah sekarang Bank Syariah aja yang BUMN itu kan sekarang udah di merger menjadi menjadi satu bank ya kan gitu loh, Bank Syariah itu. Apakah ini kemajuan atau kemenurunan itu mergerkan Bank BUMN itu menjadi BSI itu? Semua tuh tergantung manusianya. Jadi sesuatu yang besar itu kalau dia disatukan kan, berjamaah. Merger itu adalah berjamaah. Ya. Tapi dia akan menjadi besar
Tapi problem utamanya kan adalah manusianya. Saya ngatakan beginilah, contoh sebelum di merger, bank-bank syariah itu rata-rata untuk UMKM-nya melewati angka 20%. Betul. Ya. Betul. Tapi BSI ini begitu di merger, jadi dia 18%. Kenapa? Karena dia modalnya makin kuat, kekuatan pembiayanya makin besar, Ya. BMPK-nya juga makin besar. Betul. Yang dulu waktu banknya itu kecil-kecil, dia membiayai misalnya infrastruktur yang luar biasa, yang triliunan dia nggak bisa. Karena kena BMPK, batas minimum pemberian Benar, kredit. ya. Tapi waktu dikasih, dia ngasih yang 2 triliun pun bisa. Iya. Kan gampang. Betul. Untungnya cepat lebih, dan istilahnya persepsi dia nih lebih safe. Mendingan saya proyek-proyek yang besar. Betul. Nah, kalau kita bicara proyek yang besar Iya. di Indonesia, tentu pemiliknya adalah oligarki. Tentu pemiliknya adalah multinational company. Betul. Kalau bahasa milenialnya ya asing dan asing. Ya, Jadi ya, kelupaan yang Kang Dani dari Dari Asgar. UMKM. Nah, makanya dia jadi 18%. Dari 18%, iya. Kecuali dia dikunci seperti PNM. PNM besar sekarang puluhan triliun. Ya. Tapi dia kan cuma bolehnya ngasihnya ke Ulam ya, dan juga ke Mekar. Mereka ini yang miskin ya, cuman yang 2 juta ke bawah, atau yang Betul. katakan 50 juta ke bawah di Ulam. Ya. Ya sudah, dia 100% ke sana. Tapi Ya. kalau kita bicara BSI kan nggak dikunci. Nggak dikunci, betul. Ya, dia harus cari yang sebesar-besarnya. Iya. Jadi poin utamanya, kalau kita nggak bisa ngunci dengan orang, kita ngunci dengan kebijakan. Ya. Kebijakan Maqasid Syariah. Harusnya BSI itu mendahulukan yang kira-kira al-ma'un. Iya. Kalau nggak nanti di pendusta agama. Saya waktu di Bank Muamalat maupun di PNM, khususnya di Bank Muamalat dulu, ya saya bilang, saya cuma megang kredit yang menengah ke bawah, kredit kecil. Kenapa? Kalau saya megang corporate, ya, apalagi yang besar-besar, belum tentu dia yang orangnya ya tanda petik Muslim waktu itu ya, kan itu memang mendirikan Kebanyakannya, kebanyakan ya. Atau kata pun yang Muslim dia yang besar. Jadi kalau saya punya plafon katakanlah 1 triliun, saya kasih 80%-nya ke yang besar. Mungkin di dunia saya cepat untung ya, ya kan, dapat dividen, dapat tantian, macam-macam lah, betul. dapat bonus produksi. Tapi kalau ternyata nggak macet, Iya. saya belum tentu di yaumil akhir ditanya. Karena saya ngasih pinjam kepada orang yang sebetulnya nggak butuh pinjaman juga, orang Iya, kaya kan betul, ya. Betul. Jadi saya nggak ditanya pahalanya seperti apa. Iya. Ini keyakinan saya, mungkin saya salah ya. Iya. Tapi kalau saya ngasihnya kemudian macet, waduh, malaikat nanya, 1 triliun Riz lu gunain hanya untuk orang-orang yang belum tentu Muslim, ya temu nggak Muslim, macet lagi gitu kan. Macet, betul. Moral hazard lagi. Hanya berapa orang lagi? Ya hanya segelintir orang ya. Iya, iya. Nah sekarang kalau saya kasih itu ke 1 triliun, itu bisa mungkin 1 juta orang ya. Iya. Ya. Kalau 1 jutaan ya, Iya. oke lah. Kalau dia berhasil, anaknya jadi sekolah, Betul. ya jadi tahfiz ya kan. Kalau udah yang miskin udah pasti hampir mayoritas Pasti, adalah iya. beragama Islam ya. Iya. Terus nanti dia ngasih zakat. Iya. Nanti di yaumil akhir saya ditanya, oke lah, ente masuk surga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau macet. Iya. Kalau macet, saya kan masih bisa jawab. Iya. Kalau saya nggak kasih, saya pendusta agama dong. Dia nggak bisa bayar karena dia bukan moral hazard. Memang Betul. kena pandemi dan lain. Jadi poin saya, kalau berhasil saya dapat pahala, tapi kalau saya nggak berhasil masih dapat pahala karena saya mencoba untuk membantu yang berbisnis dengan Allah lah Ya, gitu. yang mengangkat derajat juga kan. Mengangkat derajat mereka untuk menjadi tidak miskin lagi. Jadi Betul. sebetulnya kalau menjadi bankers itu kalau dia ngerti dunia dan akhirat, Ya. harusnya dia mayoritas dia Iya. pakai untuk membantu yang di bawah ini. Setuju sekali. Nah, itulah kira-kira filosofi yang saya sering ajarkan kepada anak-anak buah saya dan anak-anak saya. Makanya anak saya bikin fintech, saya minta untuk yang ke bawah. Sekarang bikin equity crowdfunding juga atau ya ECF juga arahnya ke sana. Iya. Oke. Hatur nuhun sekali Kang. Ya. Udah banyak sekali ini Mudah-mudahan. pengetahuan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Amin, masyarakat Garut, khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia, karena ini kita di YouTube ini kan ditontonnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan dan, bermanfaat. dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dan Terutama yang paling penting Kang Dani mimpin nanti di itu
Di Garut. Gerakan Desa Mas Garut Insya Allah, Asgar. insya Allah. Melalui Abdi, Asgar ya. Ya, Oke. insya Allah Abdi mungkin 2 minggu lagi saya ke sana dan saya nanti akan saya lapor ke Akang. Ya. Ada berapa orang yang mau untuk Ya. ini gitu. Nanti saya lapor ke Akang dan kapan dia akan bersedia untuk ininya. Siap, untuk siap. Untuk dilatih untuk ininya gitu. Supaya Asgar juga kegiatannya makin banyak. ya, lah. nanti Pasti banyak kegiatannya, bener, tapi ya. makin banyak gitu. Banyak gitu. Dan Asgar Makin bermanfaat. Dan gini Kang, Asgar itu tidak mati. Ada Asgar iya. ini. Asgar tidak pernah mati. Tidak pernah mati Asgar itu. Dan selama Kang Aris, Kang Burhan ada itu maju insya Allah. Amin, Kang amin, Teddy amin. segala macam, Kang Rauf segala macam insya Allah bangsa itu pendiri-pendiri Iya. Asgar yang sangat idealis sekali lah. Dari dulu ini yang paling idealis ini gitu Kang. Iya, Gitu. paling tidak gini Kang, membuktikan tulisan Profesor Santos dari Brazil itu Iya. bahwa Atlantis itu sesungguhnya adalah Di Garut. Garut. Itu benar gitu kan. Garut itu memang banyak yang fenomenal. Chaplin di Garut katanya. Iya. Paris Panjap. Iya. Bukan Paris, Swiss Panjapa. Dan Hitler katanya ngungsi ke Garut, tuh, ada juga bukunya, Garut Tea ya. Terus namun di Indonesia ada apa-apa, itu pasti dimulai dari Garut dulu Iya, kan gitu. iya. Jadi memang aduh Garut itu luar biasa ini. Nggak tahu legendanya lah. Hatur nuhun Kang. Ini daging semua ini. Agak susah nih si Agung untuk mengeditnya nih. Edit mana yang harus diedit nih karena ada daging semua dan ini sebenarnya pasti insya Allah lah banyak yang menontonnya ini nih semua karena bermanfaat sekali terutama ini Desa Emas ini Kang. Terima kasih demikian pemirsa Asgar Jaya dan jangan lupa ini subscribe, share, and comment untuk kelanjutan daripada TV Asgar Jaya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.